Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang edukasi yang berjudul tentang kesehatan mental. Oke, sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sani Ardianti Putriantila dengan NIM 25351. Perkenalkan, nama saya David Rizky dengan NIM 25355. Perkenalkan, saya Kurnia Sari dengan NIM 25363. Saya Sarah Jayanti dengan NIM 25372. Perkenalkan, nama saya Natasha Watara Madani dengan NIM 25376. Perkenalkan, saya Ainita Febrianti dengan NIM 25377. Selamat menyaksikan. Mengalami masalah mental, gangguan mental dan emosional. memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Setelah menyaksikan berita tersebut, kita dapat melihat bahwa kesehatan mental telah menjadi isu yang semakin penting di masyarakat. Namun, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengenali emosinya, mengelola stres, berpikir secara jernih, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan gangguan psikologis, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional, sosial, dan psikologis seseorang. Seringkali, orang lebih memperhatikan kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental. Padahal keduanya saling berhubungan. Ketika kesehatan mental terganggu, seseorang dapat mengalami kesulitan belajar, bekerja, bahkan berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang menjadi lebih produktif, percaya diri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan. Lalu, mengapa masalah kesehatan mental semakin meningkat? Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Remaja dan dewasa muda sering menghadapi tekanan akademik, tugas yang menumpuk, tuntutan prestasi, maupun masalah dalam hubungan sosial. Jika tekanan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan stres yang berkepanjangan. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Media sosial memang mempermudah kita untuk berkomunikasi dan mendapat informasi, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif. Banyak orang membandingkan dirinya dengan kehidupan orang yang terlihat sempurna di internet, padahal apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan. Akibatnya, seseorang bisa merasa kurang percaya diri, cemas, atau bahkan merasa dirinya tidak cukup baik. Karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara bijak dan tetap fokus pada perkembangan diri sendiri. Jika kesehatan mental mulai terganggu, biasanya terdapat beberapa tanda atau gejala yang muncul. Gejala tersebut dapat berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, seseorang menjadi lebih mudah marah-marah, merasa sedih terus-menerus, kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, atau mengalami perubahan pola tidur dan juga pola makan. Ada juga orang yang memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa tidak dipahami atau tidak memiliki tempat untuk bercerita. Kondisi ini tentu tidak boleh diabaikan. Kita perlu memahami bahwa merasa sedih, cemas, atau lelah secara emosional adalah hal yang wajar. Namun, jika perasaan tersebut berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari, maka perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Dengan mengenali tanda-tanda gejala tersebut sejak dini, kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan mental dan menjaga kondisi menjadi lebih serius. Lalu bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menerapkan pola yang hidup sehat, seperti tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup sangat penting, karena kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati dan kemampuan berpikir. Selain itu, ada mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga juga dapat membantu menjaga kesehatan mental. Olahraga itu sangat penting karena olahraga dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati seseorang lebih bahagia dan rileks. Tidak harus melakukan olahraga berat.
berjalan santai atau bersepeda pun sudah memberikan manfaat. Selain itu juga perlu meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas disukai seperti membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, dan melakukan hobi lainnya. Dengan memberikan waktu untuk beristirahat dan menikmati aktivitas yang menyenangkan, pikiran menjadi lebih tenang dan stres dapat berkurang. Sebagai penutup, kita perlu memahami bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Setiap orang dapat mengalami masa sulit dalam hidupnya, dan hal tersebut adalah sesuatu yang manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan mencari bantuan ketika membutuhkannya. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli dan bebas stigma terhadap kesehatan mental. Hindari menghakimi atau meremehkan perasaan orang lain. Sebaliknya, mari saling mendukung, mendengarkan, dan memberi semangat kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, empati, dan peduli satu sama lain. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama, karena kesehatan mental yang baik akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Selain menjaga pola hidup sehat, dukungan sosial juga sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika menghadapi masalah, jangan ragu untuk berbicara kepada keluarga, teman, atau orang yang dipercaya. Sayangnya, masih banyak orang yang takut bercerita karena khawatir dianggap lemah atau dihakimi. Padahal, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Mendengarkan seseorang tanpa menghakimi juga merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti. Jika masalah yang dialami terasa berat dan sulit ditangani sendiri, mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor merupakan langkah yang tepat. Dengan dukungan yang baik, seseorang dapat lebih mudah menghadapi kesulitan dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.